Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Ya, supaya hangat kita tepuk pramuka dulu ya. Ya, 3 kali tepuk pramuka. Iya, terima kasih. Di sini kakak akan memberikan materi tentang struktur organisasi pramuka. Tapi sebelumnya kakak panggil aja kakak ya, jangan bapak. Kakak memperkenalkan diri, nama Lutfi SPD MM. Nanti kakak akan memberikan materi tentang struktur organisasi pramuka. Nah, supaya lebih mengenal lebih jauh, nama kakak yaitu Lutfi SPD MM, kemudian tempat tanggal lahir Tangerang 5 April 1978. Kemudian untuk pendidikan alhamdulillah S2, kemudian pekerjaan PNS di SMA Negeri 1 Maja Kabupaten Lebak. Kemudian untuk alamatnya yaitu Kampung Lengkong Lama, RT 001 RW 001, Desa Lengkong Kulon. Kemudian kecamatannya Kecamatan Pagedangan, kabupatennya Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Nah, untuk teleponnya 0813 11335907 atau bisa menghubungi Bapak di email lutfiabdulgani907@gmail.com. Nah, kita akan berbicara tentang struktur pramuka, tapi kita berbicara dulu tentang sekilas tentang pramuka. Ada yang tahu tentang pramuka? Mungkin di sekolahnya di MTS atau SMP kamu mengikuti ekskul pramuka. Iya. Ya, Gerakan Pramuka, ya, Gerakan Pramuka sendiri adalah nama organisasi pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Jadi yang menyelenggarakan kepanduan di Indonesia itu cuma satu, yaitu Gerakan Pramuka. Tidak boleh yang lainnya. Ya. Organisasi kepemudaan tidak boleh, ormas yang lainnya juga tidak boleh. Itu ketentuannya yaitu Gerakan Pramuka. Nah, kata pramuka sendiri merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya praja itu para jiwa muda yang suka berkarya. Praja Muda Karana, atau bisa juga disebut tempat para pemuda untuk berkarya. Nah, tapi sebelum singkatan ini ditetapkan, kata pramuka asalnya juga diambil oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 dari kata Oromuko, bahasa Jawa, yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Nah, pramuka sendiri merupakan merupakan sebutan untuk anggota gerakan pramuka yang meliputi itu ada siaga, yaitu umur 7 sampai 10 tahun. Itu biasanya usianya usia SD, 7 sampai 10 tahun. Malah sekarang akan dibuat namanya prasiaga, yaitu pendidikan anak usia dini, ya TK, PAUD, itu nanti malah akan ada pramuka namanya usia prasiaga tuh. Jadi sekarang dari usia dini sampai nanti perguruan tinggi, sampai nanti bahkan nanti ketika sudah lulus kita bisa berpramuka karena banyak manfaatnya. Nah, pramuka siaga itu umur 7 sampai 10 tahun. Kira-kira dari kelas 1 lah sampai sekitar kelas 4 ya, kelas 4. Nah, kemudian pramuka penggalang itu umur 11 sampai 15 tahun usianya. Di SD juga sudah ada, kalau umurnya sudah 11 tahun maka dia wajib ke penggalang gitu. Kemudian 11 sampai 15 tahun. Nah, ada kadang anak SMA umurnya 15 tahun, secara usia dia harusnya masuk penggalang. Tapi kadang-kadang karena di pramuka di SMA itu identik dengan penegak, akhirnya mengikuti penegak. Nah, itu. Kemudian ada pramuka penegak 16 sampai 20 tahun. Nah, berarti usianya usia SMA. Sampai lulus. Bahkan kalau misalkan dia di perguruan tinggi, usianya masih 20 tahun, dia
penegak, nggak usah ikut Pandega dulu. Kemudian pramuka Pandega umur 21 sampai 25 tahun. Biasanya di kampus atau sudah lulus juga ada yang umurnya 25 kan di 25 sekarang malah 23 24 sudah keluar kampus gitu ya. Nah, kemudian ada kelompok yang lainnya yaitu ada pembina pramuka siaga, pembina pramuka penggalang, pramuka penegak, pramuka pandega gitu ya. Kemudian ada andalan pramuka, ada andalan di tingkat ranting, cabang, daerah sampai nasional. Ada klub pelatih pramuka, yaitu biasanya para pelatih gitu. Calon-calon pembina nanti dilatih sama klub pelatih pramuka. Ada pamong saka, ya biasanya yang yang membina saka-saka nanti kalau kamu. Nah sekarang kamu kan berada nanti di penegak, nanti ada saka. Ada Saka Bayangkara yang kamu suka terhadap kepolisian, ada Dirgantara kalau kamu suka terhadap kedirgantaraan, ada Saka Bahari kelautan, ada Saka Bakti Usada tentang keluarga berencana, banyak ya. Nah kemudian ada staf kuartir, ya staf kuartir ranting, cabang, daerah, kemudian majelis pembimbing. Biasanya majelis pembimbing ada kalau di gugus depan itu kepala sekolah, kalau di ranting kecamatan itu pimpinannya camat, di cabang bupati atau wali kota, di daerah gubernur, di nasional itu presiden. Nah, struktur organisasi pramuka ini di sini ada bagan ya, ada bagan nanti ditampilkan nanti yaitu struktur organisasi pramuka. Pramuka utama itu Presiden Republik Indonesia. Kalau dulu disebutnya pramuka tertinggi, sekarang pramuka utama. Nah, dari presiden itu nanti ada majelis pembimbing, nanti ada di sebelah kiri sebelah kanannya ada kuarnas. Dari kuarnas nanti turun ada kuarda ada turun kuarcap ada kuaran sampai gugus depan. Nah kemudian nanti di tiap kuartir itu ada badan pemeriksa keuangannya, BPK-nya. Nanti ada lembaga pendidikannya tingkat nasional, Lemdikanas atau Lemdikada daerah, Lemdikacab cabang, kemudian ada di Kuarang, kemudian ada badan pemeriksa keuangannya di tingkat nasional, di tingkat daerah, cabang, ranting, kemudian ada sakanya, saka di tingkat nasional, daerah, cabang, ranting. Kemudian nanti untuk penegak pandeganya nanti ada namanya Dewan Kerja. Ada Dewan Kerja ranting, kalau dari bawah Dewan Kerja cabang, Dewan Kerja daerah, Dewan Kerja nasional. Tapi ada juga di tingkat SMA namanya Dewan Kerja Ambalan gitu ya. Nah kemudian kalau untuk majelis pembimbing biasanya nanti ada terstruktur dalam organisasi pramuka, biasanya pimpinan nanti pimpinan majelis pembimbing nasionalnya tadi sudah disebutkan presiden, kemudian di tingkat daerah provinsi gubernur, di tingkat cabang bupati atau wali kota, di kecamatan camat gitu ya. Nah kemudian nanti mereka akan bertemu dalam musyawarah. Ada namanya musyawarah nasional 5 tahun sekali, musyawarah daerah 5 tahun sekali, muscab 5 tahun. Nanti ke bawahnya musyawarah ranting sama musyawarah gugus depan itu 3 tahun sekali. Nah ini kita berbicara tentang kuartir nasional. Apa itu kuartir nasional? Karena tadi strukturnya ya. Kuartir nasional atau Kuarnas adalah satuan organisasi yang mengelola gerakan pramuka secara nasional. Artinya gerakan pramuka di Indonesia itu dinaungi oleh kuartir nasional. Nah berdasarkan tingkatan wilayahnya, Kuarnas berkedudukan di ibu kota. Sekarang karena ibu kota Republik Indonesia di Jakarta, ya wajib di Jakarta. Kalau nanti ibu kotanya pindah misalkan ke Banten, ya pindah ke Banten. Kalau ibu kotanya pindah ke Kalimantan, ya pindah ke Kalimantan.
Nah, pengurus Kuarnas itu diketuai oleh Ketua Kuartir Nasional. Nah, kepengurusan Kuarnas yang pertama, Ketua Kuarnas ditetapkan oleh Musyawarah Nasional, Munas, untuk masa bakti berikutnya dan dilantik oleh Ketua Presidium Pimpinan Musyawarah Nasional. Nanti pimpinan nasional Musyawarah Nasional ada presidiumnya, membentuk, nanti melantik. Kemudian Ketua Pengurus Kuarnas dibentuk oleh Musyawarah Nasional melalui tim formatur yang dituangkan dengan keputusan. Kemudian pengurus Kuarnas dikukuhkan dengan keputusan Majelis Pembimbing Nasional, dibentuknya oleh Musyawarah Nasional dalam dipilih oleh tim formatur, tapi nanti dikukuhkannya, di SK-kannya oleh Majelis Pembimbing. Siapa? Presiden. Jangka waktunya 5 tahun. Kemudian pengurus Kuarnas terdiri anggota dewasa putra putri yang disebut andalan. Jadi pengurusnya itu harus anggota dewasa putra dan putri. Nggak boleh siaga, penggalang, penegak, nggak boleh jadi pengurusnya, gitu ya. Tapi anggota dewasa putra dan putri, gitu. Nah, tapi ada juga biasanya secara otomatis kalau anggota Dewan Kerja biasanya masuk juga ke pengurus kuartir nasional, berarti Dewan Kerja Nasional. Nah, kemudian Badan Pemeriksa Keuangan yang dibentuk oleh Munas bertugas memeriksa pertanggungjawaban tentang keuangan, ya. Berarti BPK-nya BPK nasional, bukan Badan Pemeriksa Keuangan yang punya Republik Indonesia. Jadi BPK-nya adalah BPK dari BPK Kuartir Nasional. Jadi BPK-nya BPK Gerakan Pramuka. Harus dibedakan itu. Yang terdiri dari unsur Majelis Pembimbing, kemudian unsur Kuarnas dan unsur Kuarda. Nah, kemudian pengurus Kuarnas membentuk apa? Bidang masing-masing diketuai oleh Wakil Ketua Kuarnas yang beranggotakan andalan nasional. Nanti ada bidang tertentu gitu. Bidang-bidangnya nanti tergantung Musyawarah Nasional mau membuat bidang-bidang apa saja. Nanti baru pengurusannya. Nah, badan kelengkapan Kuarnas yaitu ada Dewan Kehormatan. Biasanya Dewan Kehormatan dipimpin oleh orang yang memang memiliki kapasitas, kapabilitas dalam bidang kepramukaan di tingkat nasional yang baik. Kemudian kelengkapannya Pusat Pendidikan dan Latihan Nasional. Kemudian Dewan Kerja Penegak dan Pandeka di tingkat nasional itu. Dewan Kerja Nasional. Kemudian pimpinan Saka tingkat nasional, kemudian badan usaha boleh membentuk usaha-usaha, koperasi, apa yang penting adalah badan usaha. Satuan kegiatan. Kemudian dalam tugasnya Kuarnas didukung oleh staf Kuarnas. Nah, sementara tugas dan tanggung jawab pengurus yang pertama memimpin gerakan pramuka selama masa bakti Kuartir Nasional, berarti 5 tahun. Kemudian menetapkan kebijakan pelaksanaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga melalui Musyawarah Nasional. Kemudian menetapkan hal-hal yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kemudian melaksanakan mengawasi pelaksanaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan Kuartir Nasional. Kemudian membina dan membantu kuartir daerah, termasuk pembinaan gugus depan dan Saka. Lah Pak, kan gugus depan itu ada di ini Pak, di tingkat bawah tidak. Jadi masing-masing kuartir gerakan pramuka boleh mempunyai gugus depan tersendiri, ya. Di Kuarnas boleh mempunyai gugus depan yang latihannya di Kuarnas, boleh seperti itu. Kemudian mengadakan hubungan dan kerjasama dengan majelis pembimbing. Tadi pengurus Kuarnas, nanti koordinasi, kemudian hubungan dengan majelis pembimbing, dengan presiden dan lain sebagainya. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, organisasi tingkat nasional, dan melaporkan pelaksanaan ke majelis pembimbing nasional. Supaya apa? Supaya ada kerjasama, tidak hanya dengan presiden, bisa dengan kementerian, dengan lembaga swasta dan lain sebagainya. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Kuarnas kepada musyawarah nasional, kemudian membuat laporan tahunan, laporan keuangan,
kemudian mengadakan kerjasama dengan apa? Dengan lembaga di luar negeri, ya, baik tentang kepanduannya ataupun tidak harus dengan kepanduannya seperti itu. Kemudian dalam melaksanakannya tugasnya Kewarganegaraan Nasional bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional. Nah, kegiatan Kuarnas itu biasa ada, yang pertama adalah lomba tingkat. Lomba tingkat itu yaitu lomba keterampilan di tingkat penggalang. Itu setiap 5 tahun sekali, gitu kan. Kemudian Jambore Nasional, yaitu pertemuan pramuka penggalang, gitu ya. Penggalang itu 5 tahun sekali. Nah, tapi kalau untuk pertemuan pramuka misalkan penegak Pandega, biasanya yang melaksanakannya ada Dewan Kerja, ada Perkemahan Wilakarya, ada banyak. Kemudian Musyawarah Nasional 5 tahun sekali. Kemudian tuh ada tuh Raimuna Nasional setiap 4 tahun sekali untuk pramuka penegak dan pramuka Pandega. Nah, ini ada beberapa kuartir nasional dari pertama sampai dengan yang sekarang. Yang pertama adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ini lihat, kita lihat fotonya. Mulai jabatannya 14 Agustus 1961. Akhir jabatannya 27 November 1974. Kemudian ada Letnan Jenderal TNI Sarbini, mulai jabatannya 27 November 1974 sampai 5 Oktober 1978. Kemudian berikutnya ada Letnan Jenderal Masudi, mulai jabatannya 5 Oktober 1978 sampai dengan 8 November 1993. Yang keempat yaitu Letnan Jenderal TNI Himawan Sutanto, 8 November 1993 sampai 8 November 1998. Yang berikutnya adalah Letnan Jenderal TNI Ripai, itu Ripai, namanya Ripai, sama kayak Papai ya, namanya Ripai Harahap, cuma ada marganya Harahap. 8 November 1998 sampai 19 Desember 2003. Berikutnya adalah Profesor Dr. Ajrul Ajwar MPH, itu 19 Desember 2003 sampai 5 Desember 2013. Kemudian Dr. Adiaksa Daud yang dulu pernah menjadi Menpora, kemudian menjadi Ketua Kuarnas, mulai jabatannya 5 Desember 2013 sampai 27 Desember 2018. Nah, yang sekarang yaitu Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Haji Budi Waseso, itu dari 27 Desember 2018 sampai sekarang. Nah, ini susunan pengurus Kuarnasnya 2018 sampai 2023. Bapak tidak semuanya ya akan bacakan, nanti kamu bisa dilihat di layar. Ketuanya Komjen Purnawirawan Budi Waseso, Sekretaris Jenderalnya Majen TNI Purnawirawan Bahtiar, bendaharanya Afan Nugroho. Ada wakil ketuanya, komisinya ada perencanaan pengembangan yaitu Pak Jana, kemudian pembinaan anggota muda Supriyadi, pembinaan orang dewasa ada Suyatno, ada organisasi dan hukum Khairul Huda, sampai dengan bela negara yaitu Brigjen TNI Hasto Pratisno Yuwono. Nah, kemudian kalau untuk susunan Majelis Pembimbing Nasional biasanya diisinya sama Presiden, otomatis ketuanya, kemudian Wakil Presiden, kemudian Menteri dan sebagainya. Nah, untuk ketuanya yaitu Presiden Republik Indonesia, wakil ketuanya Wakil Presiden secara otomatis. Kemudian wakil ketuanya ada Menko Perekonomian Manusia Kebudayaan, ada Menko Perekonomian, Menko Politik Hukum, Menko Kemaritiman, ada Panglima TNI, Kepala Kepolisian, Menteri Pemuda itu sebagai sekretaris dan terusnya. Berikutnya organisasi di bawah Kuartir Nasional adalah Kuartir Daerah. Nah, Kuartir Daerah adalah satu organisasi yang mengelola gerakan pramuka di tingkat provinsi. Kalau tadi Kuartir Nasional di tingkat nasional, ini Kuartir Daerah di tingkat provinsi. Nah, sama dengan Kuartir Nasional, Kuartir Daerah berkedudukan di ibu kota provinsi. Nah, karena kita masuknya adalah provinsi
Banten, ibu kotanya Serang, maka kuartir daerahnya otomatis di Serang. Bagaimana kalau pindah nanti ibu kotanya, siapa tahu ibu kotanya pindah ke Lebak, berarti Lebak menjadi kuartir daerahnya otomatis di sana. Nah, pengurus kuartir daerah diketuai oleh ketua Kuarda yang saat ini diduduki oleh Kamasudi. Di sini ada apa? Ada foto ketua Kuarda sama lambang Kuardanya. Itu ada lambang Kuardanya, lambang Kuarda Banten, ada menara masjid, kemudian ada lambang Tunas Kelapa 2, kemudian ada fotonya yaitu foto Provinsi Banten. Nah, pengurus Kuarda ditetapkan oleh musyawarah daerah Musda tadi untuk masa bakti berikutnya. Berarti berapa? 5 tahun dan dilantik oleh Ketua Presidium Pimpinan Musda. Kemudian dibentuk oleh Musda melalui tim formatur dituangkan dengan keputusan tim formatur. Nah, kemudian pengesahan pengurus Kuarda ditetapkan dengan surat keputusan Kuartir Nasional. Jadi pengurus Kuarda itu ditetapkannya oleh Kuartir Gerakan Pramuka Nasional. Hanya pengukuhannya dilakukan oleh gubernur selaku Majelis Pembimbing Daerah. Kalau SK-nya dari Kuartir Nasional, tapi dilantiknya dikukuhkannya oleh gubernur sebagai ketua Majelis Pembimbing Daerah. Nah, kemudian pengurus Kuarda ada anggota Dewasa Putra Putri yang disebut andalan daerah. Kemudian ada lagi Badan Pemeriksa Keuangan. Tadi ada Badan Pemeriksa Keuangan di tingkat nasional, ini di tingkat daerah, memeriksa pertanggungjawaban keuangan ya supaya transparan gitu. Terdiri dari unsur Majelis Pembimbing Daerah, unsur Kuarda dan unsur Kuarjab. Nah, pengurus Kuarda membentuk bidang yang masing-masing diketuai oleh wakil ketua bidang ya. Beranggotakan andalan daerah urusan. Badan kelengkapannya sama seperti pusat. Ada Dewan Kehormatan, Lembaga Pendidikan Pramuka di tingkat daerah, Dewan Kerja Pramuka Pandega di tingkat daerah, atau Dewan Kerja DKD gitu. Dewan Kerja Daerah. Pimpinan Saka. Jadi pimpinan Saka itu tadi tingkat nasional ada, tingkat daerah ada, kemudian badan usaha dan satuan kegiatan. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya Kuarda didukung oleh staf Kuarda. Nah, tugas dan tanggung jawabnya memimpin pramuka di daerahnya, itu di provinsi untuk masa bakti 5 tahun. Kemudian melaksanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan nasional, keputusan musyawarah nasional, kemudian melaksanakan keputusan musyawarah daerah, kemudian membina dan membantu kuartir cabang di tingkat kabupaten, jadi dibina. Kemudian termasuk pembinaan gugus depan dan sakatu. Ada lagi gugus depan, jadi di tingkat kuartir itu boleh mendirikan gugus depan. Kemudian dan saka. Mengadakan hubungan kerjasama dengan majelis pembimbing, yaitu gubernur, mengadakan hubungan dengan kerjasama dengan pemerintah, instansi-instansi, dinas, organisasi masyarakat, kemudian lain sebagainya. Menyampaikan laporan kepada Kuartir Nasional mengenai perkembangan gerakan pramuka di provinsi di daerahnya, kemudian menyampaikan tembusannya kepada majelis pembimbing daerah, menyampaikan laporan pertanggungjawaban Kuartir daerah kepada musyawarah daerah, kemudian membuat laporan tahunan. Nah, kegiatan rutinitasnya yaitu jambore daerah. Jambore daerah berarti kegiatan pertemuan pramuka penggalang di tingkat daerah. Kemudian lomba tingkat 4, LT, keterampilan. Nah, kalau tadi disebutnya LT 5, ini LT-nya LT 4. Kemudian musyawarah daerah. Nah, bagaimana dengan susunan pengurus kuartir daerah Gerakan Pramuka Banten? Nah, itu untuk masa bakti 2016-2021 ketuanya Dr. Anas Muhammad Masduki MSI.
yang dulu menjabat sebagai wakil gubernur. Ada beberapa bidang jadi wakil ketuanya. Ada wakil ketua bidang bina wasa, pembinaan anggota dewasa, yaitu Kak Cepi Saprul Alam. Ada bidang bina muda, yaitu Haja Neng. Ada bidang Orgakum dan Litbang, yaitu Dr. Haji Dodo. Kemudian ada lagi bidang sarana prasarana Pak Hudaya Latu Konsina. Sekretarisnya yaitu Haji Purkon. Nah, ini kita bisa lihat dari susunan pengurus Kuartir Daerah Gerakan Pramuka untuk Provinsi Banten. Nah, kita berlanjut kepada Kuartir Cabang. Nah, Kuartir Cabang adalah satuan organisasi yang mengelola gerakan pramuka di tingkat kabupaten atau kota. Nah, berdasarkan tingkatannya Kuarcap berkedudukan di ibu kota. Kita kan masuknya kabupatennya adalah Kabupaten Lebak, ibu kotanya adalah Rangkas Bitung. Maka Kuarcap berkedudukan di Rangkas Bitung. Terkecuali nanti ada kabupaten apa contohnya? Kabupaten Lebak Lebak Tengah atau Lebak apa ini? Kita misalkan akan atau Kabupaten Lebak itu ibu kotanya pindah ke Majak karena Majaknya menjadi kota kota berkembang pesat, dipindah misalkan ibu kotanya dari Rangkas ke Majak, maka kuartir cabangnya pindah secara otomatis ke Kecamatan Majak. Ya mudah-mudahan aja. Nah, di sini ada foto Ibu Bupati, Bu Haji Iti dan Pak Haji Ade. Yang satu wakil bupati, tapi kedudukannya di Pramuka adalah sebagai ketua Kuarcap, sedangkan bupati yaitu Ibu Haji Iti sebagai ketua Majelis Pembimbing Kuartir Cabang Mabicab. Nah, pengurus Kuarcap membentuk bidang masing-masing oleh wakil ketua Kuarcap. Kemudian badan kelengkapannya adalah Dewan Kehormatan, Lembaga Pendidikan Kader tadi tingkat cabang, Dewan Kerja Pramuka Penegak Pandega atau Dewan DKC namanya, Pimpinan Saka, Badan Usaha, Satuan Kegiatan. Nah, dalam melaksanakan tugasnya Kuarcap didukung oleh staf Kuarcap. Apa tugas dan tanggung jawabnya? Memimpin gerakan pramuka di tingkat cabang, kabupaten, melaksanakan tadi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan musyawarah nasional, kemudian surat keputusan kuartir nasional, musyawarah daerah, melaksanakan keputusan musyawarah cabang, banyak. Kemudian membina kuartir ranting. Nah, kuartir ranting yang kecamatan dibina oleh apa? Oleh kuartir daerah. Termasuk pembinaan gugus depan dan saka. Ada lagi. Mengadakan hubungan kerjasama dengan Majelis Pembimbing Bupati gitu. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi dinas-dinas di tingkat kabupaten. Menyampaikan laporan kepada Kuarda tentang perkembangan di cabangnya, kemudian dilaporkan kepada Kuarda. Kemudian menyampaikan laporan pertanggungjawaban kuartir cabang kepada Muscap nanti yang dilaksanakan beberapa tahun itu. Nah, kemudian selama 5 tahun. Kemudian membuat laporan tahunan termasuk keuangan. Nah, kegiatannya yang pertama adalah jambore cabang, kemudian lomba tingkat 3. Tadi lomba tingkat 4 tingkat nasional, 5 tingkat nasional, 4 tingkat daerah. Nah, lomba tingkat 3 itu tingkat cabang. Kemudian musyawarah cabang. Berikutnya yaitu kuartir ranting, kuaran. Nah, kuartir ranting adalah satuan organisasi yang mengelola gerakan pramuka di tingkat kecamatan. Ya. Berkedudukannya mana? Di ibu kota kecamatan. Kecamatan Majak, ibu kotanya Majak. Gitu ya. Terkecuali misalkan nanti Kecamatan Majak ibu kotanya di mana? Ada di mana tuh? Ada di
desa mana seperti itu, maka akan pindah. Tapi nggak tahu sekarang apakah memang kecamatannya masih di Majak atau ke daerah lain. Kayaknya pindah ya ke desa mana tuh? Di Sangiang. Berarti kalau Sangiang berarti kuartir rantingnya ada di sana, gitu ya. Ketentuannya seperti itu. Nah, pengurus ranting, ketua kuartir ranting ditetapkan oleh musyawarah ranting untuk masa bakti berikutnya dan dilantik oleh ketua presidium pimpinan musyawarah ranting. Kemudian pengurus kuartir ranting dibentuk oleh musran melalui tim formatur sama tadi. Kemudian pengesahan pengurus kuartir ranting ditetapkan dengan keputusan kuartir ranting masa 3 tahun. Pengukuhan kuartir ranting oleh majelis pembimbing ranting atau camat. Kemudian terdiri dari anggota dewasa, putra dan putri disebut andalan ranting. Kemudian ada badan pemeriksa keuangan yang memeriksa tentang keuangan apa? Tentang keuangan kuartir ranting. Pengurusnya itu ada andalan urusan ranting, ada badan kelengkapannya dewan kehormatan, ada koordinator gugus depan gitu ya. Kan ada ini gugus depan apa? Gugus depan sekolah akan ada koordinator gugus depannya. Dewan Kerja Pramuka Penegak Mandega di tingkat ranting, Saka Badan Usaha Kuaran satuan kegiatan. Dalam melaksanakan tugasnya Kuaran didukung oleh staf Kuaran. Nah, untuk ketua kuartir ranting Kecamatan Majak itu ketua kuarannya yaitu Pak Juminta. Pak Juminta. Bapak hanya dapat informasi dari Google saja. Sementara sekretaris bendahara nanti bisa ditanyakan ke pembina atau nanti ditanya ke kuaran ya, yang lebih lengkap organisasinya. Nah, tugasnya memimpin gerakan pramuka di tingkat ranting ke masa bakti 3 tahun, melaksanakan ketetapan kuartir nasional, melaksanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, musyawarah nasional, kuartir, keputusan kuarnas, keputusan kuarda, banyaknya. Jadi semakin rendah maka pelaksanaan aturan-aturannya dari atas semakin banyak. Kemudian membina dan koordinator gugus depan, para pembina pramuka di gugus depan dan para pamengsaka membina. Mengadakan hubungan kerjasama dengan majelis pembimbing, dengan apa? Dengan camat. Mengadakan hubungan dengan instansi pemerintah di tingkat kecamatan, bisa kerjasama dengan polsek, Koramil, pihak swasta dan sebagainya. Kalau di Majak kan bisa tuh, bisa kerjasama dengan perumahan Citra Majaraya. Kemudian perumahan Mutiara Majak, kalau ada pengembangan yang lainnya bisa kerjasama dengan developer dan lain sebagainya. Menyampaikan laporan kepada kuartir cabang mengenai perkembangan di tingkat kecamatan, di tingkat ranting. Kemudian membuat laporan tahunan, terutama keuangan, melaksanakan tugasnya sekuartiran bertanggung jawab kepada musyawarah ranting nanti. Jadi kuartir ranting bertanggung jawab nanti pada musyawarah rantingnya. Kegiatannya yaitu Jamure Ranting, yaitu pertemuan pramuka penggalang itu di tingkat kecamatan. Ada lagi lomba tingkat penampilan, ada musyawarah ranting, ada pertemuan pramuka penegak Pandega di tingkat ranting, PW ranting dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk gugus depan pramuka. Nah, gugus depan disingkat Gugdep adalah satuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota pramuka sebagai peserta didik dan pembina pramuka serta berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan peserta didik. Nah, ada ketentuan umumnya yaitu anggota gerakan pramuka yang kedudukannya sebagai peserta didik, pembina pramuka dan anggota majelis pembimbing gugus depan dihimpun dalam Gugdep. Jadi ada anggota pramukanya, ada pembinanya, ada majelis pembimbingnya. Gugdep dapat dibentuk di lembaga pendidikan umum seperti sekolah, perguruan tinggi, lembaga pendidikan keagamaan boleh, di pesantren ada gugus depan pramukanya boleh,
di gereja boleh gitu ya. Di RW, rukun warga dan rukun tetangga boleh. Tidak mesti harus ada di sekolah. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kedutaan besar, ya, di konsulat jenderal, banyak lah. Sebagaimana yang dimaksud dalam sistem satuan terpisah, anggota putra dan putri dihimpun dalam gudep yang terpisah masing-masing, gudep tersendiri. Biasanya kan gudepnya ada gugus depan, gudep apa? Gudep putra putri, karena sistemnya satuan terpisah. Gudep di dalam negeri dibina oleh kuartir ranting, kecuali gudep perguruan tinggi yang dibina oleh kuartir cabang. Perguruan tinggi dibina oleh kuartir cabang, sedangkan gugus depan negeri dibina oleh kuartir nasional. Jadi gugus depan di dalam negeri itu di bawah ranting. Kecuali gugus depan di perguruan tinggi oleh cabang, ya, oleh cabang. Gugus depan di luar negeri itu oleh kuartir nasional. Nah, gudep itu ada gudep lengkap, gudep tidak lengkap. Gudep lengkap itu ada apa? Ada perindukan siaga, penggalang, penegak, pandega. Jadi semuanya ada. Siaganya ada, penggalangannya ada, penegaknya ada, pandeganya ada. Biasanya di pondok pesantren yang SD-nya ada, SMP-nya ada, SMA-nya ada, perguruan tingginya ada. Jadi lengkap. Nah, gugus depan tak lengkap. Misalkan mengingat situasi dan kondisi, dimungkinkan sebuah gugus depan hanya terdiri satu atau dua golongan peserta. Biasanya hanya mempunyai perindukan siaga saja, atau hanya mempunyai ambalan penegak saja. Contoh, di sekolahnya ada SMP, SMA tuh satu yayasan tuh. Maka biasanya penggalang ada, penegak ada, gitu. Kalau SD, SMP berarti siaga sama penggalang. Nah, gudep tidak lengkap dimungkinkan mempunyai 2 sampai 5 satuan untuk setiap golongan peserta didik, seperti mempunyai dari 1 pasukan penggalang gitu. Nah, ada gudep luar biasa, yaitu gudep luar biasa itu gudep yang dibentuk untuk anggota pramuka yang menyandang cacat jasmani atau mental. Boleh dibuat gugus depan di sekolah luar biasa seperti itu. Nah, gudep dikelola oleh pembina gugus depan yang dibantu oleh pembina, ya. Itu dikelola oleh pembina gugus depan, ya. Oleh pembina gugus depan yang dibantu oleh pembina satuan dan pembantu pembina satuan. Jadi ada pembinanya, ada pembantu pembinanya, gitu. Pembina gugus depan dipilih oleh dalam musyawarah gugus depan dari para pembina pramuka gitu, yang ada di dalam gugus depan yang bersangkutan. Kemudian pembina satuan, ada pembina siaga, pembina penggalang, pembina penegak, pembina pandega. Kalau itu gugus depannya lengkap. Musyawarah gugus depan dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. Nah, ini organisasi gugus depan itu ada perindukan siaga, 1 orang pembina siaga, kemudian dibantu dengan 3 orang pembantu pembina siaga, maksimal 4 orang siaga. Nah, kalau pasukan penggalang terdiri 1 orang pembina penggalang, 2 orang pembantu pembina penggalang. Maksimalnya berapa? 40 orang penggalang. Kemudian kalau ambalan penegak 1 orang pembina penegak, 1 orang pembantu pembina penegak. Maksimalnya 40 orang penegak sama. Racana pandega juga 1 orang pembina pandega, 1 orang pembantu pembina pandega, maksimal 40 orang pandega. Nah, satuan-satuannya kalau perindukan siaga itu namanya barung. Biasanya barung itu dari nama-nama warna. Ada barung hijau, barung biru, barung merah. Kemudian kalau penggalang ada namanya regu. Regu itu biasanya dari kalau nama-nama apa? Nama-nama binatang. Ada regu kancil, ada regu macan, ada harimau, atau nama-nama bunga pohon. Ada regu melati, ada mawar, anggrek. Kalau pandega itu namanya sangga. Ada namanya sangga perintis, berkaitan dengan sejarah. Perintis, pendobrak, penegas, pelaksana. Kemudian ada pandega gitu. Ada pandega, racana gitu. Kemudian kalau untuk barung sendiri
ada namanya pimpinan barung, kemudian wakil pimpinan barung. Nah, satu barung itu terdiri dari 5 sampai 10 orang siaga. Kalau regu di Penggalang itu namanya ada pimpinan regu, ada wakilnya wakil pimpinan regu. Kemudian satu regu terdiri dari 5 sampai 10 penggalang. Kalau di Penegak namanya sangga. Ada pimpinan sangga, ada wakil pimpinan sangga. Satu sangga terdiri 5 sampai 10 orang penegak. Ya, itu materi dari kakak. Selebihnya yang baik itu datangnya dari Allah. Ada kesalahan itu datangnya dari kakak. Terima kasih. Sebelum mengakhiri materi tentang organisasi pramuka, ya, kita tutup dengan membacakan hamdalah, dan kita tutup dengan 2 kali saja, 2 kali tepuk pramuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.